welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah, apa kabarnya? Semoga selalu baik dan semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kita melanjutkan tentang pembahasan kita di video sebelumnya, nih di video yang ini. Nah, tentang puasa Syawal. Sebenarnya mungkin bagi beberapa orang atau bagi kebanyakan orang masih bingung tentang apakah kita harus mengkodok puasa dahulu atau kita harus melaksanakan yang namanya puasa Syawal 6 hari dahulu. Nah, tapi daripada kita bingung, oke, di sini aku akan membahas tentang apakah yang lebih dahulu mengkodok puasa Ramadan atau menjalankan puasa Syawal. Nah guys, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Let's to the video. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, yang kita ketahui adalah puasa Ramadan itu terdapat 1 bulan lamanya atau 30 hari. Nah tetapi bagi orang yang beruzur atau wanita yang beruzur, yaitu dia sedang haid, nifas, melahirkan, atau mungkin bukan wanita saja, atau mungkin orang yang musyafir atau dalam perjalanan, dan mungkin orang tua yang sudah renta atau tidak kuat lagi yang namanya melaksanakan ibadah puasa, itu tidak apa-apa untuk tidak melakukan ibadah puasa Ramadan. Akan tetapi wajib untuk mengkodoknya dengan membayar fidyah atau mengganti puasa dengan puasa lainnya di hari-hari yang lain. Nah, tapi kebanyakan kita nih masih bingung. Ini kan memasuki Syawal, kita harus mengganti puasa qada Ramadan atau kita harus menjalankan yang namanya puasa Syawal dahulu selama 6 hari. Guys, yang telah aku jelaskan di video sebelumnya, aku menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, summa atsba'u sittah minas Syawal, kana kasyamu dahri." Rawahul Muslim. Barang siapa yang melakukan atau memenuhi puasa Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan full, terus diikuti yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sesungguhnya seolah-olah ia telah melakukan yang namanya puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita mendapatkan atau kita memetik yang namanya fadilah dari hadis tersebut. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan full 30 hari atau 1 bulan itu full, maka terus apabila dia melanjutkannya dengan yang namanya 6 hari puasa sunnah, maka ia seperti puasa sepenuh sepanjang masa. Nah, jadi di sini kita lihat kita udah puasa nih namanya 30 hari di bulan Ramadan full tanpa ada yang bolong-bolong. Nah, itu baru kita yang namanya boleh melakukan puasa Syawal. Akan tetapi apabila bagi wanita haid atau orang-orang yang uzur atau yang tidak dibolehkan dalam berpuasa Ramadan, maka dia harus yang namanya mengkodok dahulu puasa Ramadannya, baru dia melakukan yang namanya puasa Syawal. Karena itulah Syekh Al-Utsaimin ditanya, ketika ada wanita yang masih memiliki hutang puasa Ramadan dan ia ingin yang namanya menjalani puasa sunnah Syawal, apakah itu diperbolehkan? Nah, ketika itu Syekh Utsaimin menjawab, tidak boleh yang namanya apabila wanita masih yang namanya memiliki hutang. Ini bukan wanita saja ya guys,
bagi semuanya atau yang bagi dalam keadaan uzur yang masih mempunyai hutang puasa Ramadan, maka diwajibkan untuk mengqadanya dahulu. Bila kita telah full nih yang namanya melaksanakan puasa 30 hari dan lalu kita yang namanya telah menggantinya, nah baru kita boleh yang namanya melaksanakan puasa Syawal. Kita bedah lagi nih yang tentang hadis man soma Ramadan summa. Nah, dalam lafaz kata summa ini yaitu yang berarti dalam bahasa Arab yang berarti kemudian, itu termasuk kata aktof atau kata sambung. Nah, yang berarti berurut-urutan. Nah, jadi kita bisa bedah nih yang namanya hadis ini. Kita bisa mengetahui. Jadi apabila kita telah selesai yang namanya full puasa Ramadan di 30 hari di bulan Ramadan atau full 1 bulan, baru kita boleh yang namanya melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal. Guys, yang namanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan dia juga telah disebutkan dalam rukun Islam, puasa Ramadan adalah wajib. Nah, kemudian sedangkan puasa Syawal adalah hukumnya sunnah. Nah, hukum sunnah itu sendiri itu apabila dikerjakan ia mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan ia tidak apa-apa. Jadi ada lebih baiknya apabila kita lebih mendahulukan mengkodok yang namanya puasa wajib, lalu kita menjalankan sunnah. Nah, maka barang itulah baru kita mendapatkan yang namanya kebaikan. Atas dasar ini, Sa'id bin Musayyab pernah berfatwa tentang orang yang ingin melaksanakan bulan puasa di 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, akan tetapi dia tidak membolehkan. Dia berkata, la yasluhu hatta yabda'u bi Ramadan. Tidak diperbolehkan sampai ia melunasi hutang puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah guys, mungkin cukup sekian video dari saya dan penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Oh ya, sekali lagi, kalau misalkan ada suara-suara yang berisik, dah bayin aja. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gak tenang. Dasar ini